Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat URJ dimanapun berada, bersama saya di channel YouTube URJ Ustaz Ridwan Jamba. Jangan lupa ya ayah bunda, like, comment, and share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, ayah bunda dimanapun berada, kembali kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam buat baginda Rasul, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sahabat URJ dimanapun berada, kita akan sampaikan Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3. Bagaimana besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, bagaimana agungnya keagungan yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita nikmat yang sungguh luar biasa. Maka ini akan kita sampaikan pada pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun dari hal itu kita senantiasa berdoa dulu sebagaimana dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah bagiku, bagi diriku ilmu yang bermanfaat, wa rizqan halalan thayyibah, rezeki yang halal lagi baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar ayat 1-3 ini biasa kita baca, dan bahkan di mana tempat kita mendengar, apalagi ini musim akan datangnya ibadah kurban, maka kita baca dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepada engkau ya Muhammad, kepada Nabi Muhammad, ada dua. Dalam makna para mufassir mengartikan ada dua. Yang pertama nikmat yang besar, atau nikmat yang besar diberikan kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat itu dapat bagi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua makna Kautsar itu telaga Kautsar yang diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat ini, telaga ini adalah telaga yang diberikan Allah wabil khusus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepadamu, kepada Nabi, kepada umatnya, rezeki yang begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Tapi di tengah ayat ini ada nanti perintah untuk menunaikan ibadah kurban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda, sahabat URJ dimanapun berada, kalau bicara tentang masalah nikmat, kita sudah paham apa sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Ini nikmat yang sungguh luar biasa. Maka jika seandainya manusia berusaha untuk menghitung nikmat Allah itu, sungguh luar biasa, tidak akan bisa menghitungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah banyaknya nikmat Allah. Maka para mufassir dalam tafsir Al-Quran juga disampaikan bahwa jika dihitung oleh manusia, jika tidak akan bisa menghitungnya nikmat Allah. Allah juga firmankan dalam Al-Quran sebagai dalil yang paling utama kepada kita. Quran surah ke-16 ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmatku, kata Allah, tidak akan bisa kamu menghitungnya. Begitulah banyaknya nikmat Allah. Kenapa? Innallaha laghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang berbahagia, jamaah rahimakumullah, maka dalam hal ini konteksnya sederhana. Jika kita hitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa kita menghitungnya. Tapi para mufassir bisa membuat beberapa bentuk dalam bentuk nikmat yang Allah berikan. Dikumpulkan balik, maka kita akan bahas ada 5 nikmat yang Allah berikan kepada kita,
di antara nikmat-nikmat yang banyak itu yang Allah berikan kepada kita. Tapi ada 5 pembahasan kita. Ada 5 nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan ini mesti dan wajib kita syukuri karena Allah sudah berikan kepada kita. Apa yang 5? Para mufassir menyebutkan daripada ayat tadi, Quran surah ke-16 ayat yang ke-18, yang pertama ada nikmat al-fitriyah. Nikmat fitriyah. Nikmat fitri ini adalah fitrah kita. Nikmat yang Allah berikan, satu di antaranya adalah fitriyah. Maka nikmat fitriyah itu termasuklah di antaranya anggota badan kita. Allah berikan ada tangan kanan, luar biasa. Allah berikan ada tangan kiri, ini luar biasa. Allah berikan penglihatan mata, basar, ada, luar biasa. Dan Allah berikan sama pendengaran, uzunun, 2 telinga. Ini nikmat yang sungguh luar biasa. Belum lagi seluruh anggota tubuh kita. Berapa urat saraf yang ada, berapa tulang belulang yang ada, berapa pula daging yang ada, berapa pula kulit yang ada, berapa pula bulu yang ada dalam diri kita, berapa pula nikmat yang tak bisa dihitung. Jangankan di alam semesta ini, terhadap diri kita pun belum bisa menghitungnya dan tidak bisa menghitung berapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat juga saudara-saudara kita, minta ampun kita kepada Allah tidak menyebut, tapi menjadikan iktibar dan pandangan. Ada saudara kita mendapatkan nikmat, tetapi nikmat mungkin kurang pada dirinya. Ada saudara kita punya tangan kanan, tapi ada saudara kita sebagian mereka tidak punya tangan kanan sama sekali. Baikkah dibawa dari lahir, atau datangkah dia seketika dia sudah lahir? Dan begitu pula saudara kita, ada mereka yang tak punya kaki sama sekali. Maka kekurangan mereka bukan untuk diejek, kekurangan mereka bukan untuk dicaci, kekurangan mereka bukan untuk dimaki, tapi kekurangan mereka itu adalah menjadi pelajaran yang besar bagi kita. Nikmat apa lagi yang akan kita dustakan? Maka dalam Al-Quran berbicara tentang masalah banyaknya nikmat. Kita baca lagi Quran surah Ar-Rahman, surah 55. Ada Allah sebutkan berulang-ulang sebanyak, bisa nanti kita lihat berapa kali Allah sebutkan dalam kalimat yang sama, dari tempat halaman yang sama, tapi dengan jumlah bilangan yang berbeda. Ada 29 kali Allah sebutkan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Nikmat yang mana lagi? Allah sudah berikan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah nikmat fitriyah, nikmat yang ada dalam anggota badan kita. Maka wajib kita syukuri, karena itu adalah nikmat yang sungguh luar biasa besar. Jamaah yang saya hormati yang dimuliakan Allah, cukupkah hanya sekadar itu? Kita naikkan tingkat yang kedua. Yang kedua adalah nikmatul ikhtiyariyah. Nikmat dengan ikhtiar. Kita bukan hanya mengadahkan tangan saja, itu adalah bahagian daripada usaha kita. Tapi kita wajib berusaha, wajib bekerja, wajib mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupan kita. Dalil Al-Quran banyak, hadis Rasulullah SAW juga banyak, mengatakan bahwa meski wajib berusaha. Maka dalam hal ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika usaha, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul i'malu, maka bekerjalah kamu, berusahalah kamu. Qul i'malu fasayarallahu a'malukum wa rusuluhu wal mu'minun. Maka bekerjalah, berusahalah. Allah akan melihat apa yang kita kerjakan. Allah akan melihat apa yang kita usahakan. Allah akan melihat apa yang kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka konteksnya ikhtiar usaha kita. Dari usaha yang kita dapatkan, dari usaha yang kita lakukan, Allah berikan nikmat di dalamnya. Apakah dia bertambah harta kita dengan usaha ini? Ini namanya nikmat dengan usaha kita. Bagi pedagang yang berangkat pagi pulangnya sore, bagi karyawan berangkat pagi pulangnya sore,
bagi kawan-kawan yang berangkat untuk berdakwah, berangkat pagi pulangnya malam, ini adalah hasil daripada usaha. Tapi yakin dan percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari hasil itulah akan mendapatkan, dari ikhtiar itulah maka mendapatkan hasil. Maka baikkah hasil bertambahnya harta? Jangan lupa ada orang lain ketika sampai haul dan nisabnya, keluarkan zakat wajibnya, keluarkan infak dan sedekahnya, mulailah berbagi. Insya Allah harta itu akan bertahan jika kita mulai membagikan kepada orang yang membutuhkannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, indahnya saling berbagi. Harta yang kita dapatkan ada bahagian orang lain di dalamnya. Meskipun tidak sebanyak yang kita kumpulkan, tapi kita berikan orang lain menikmati daripada sebagian harta kita. Dari hasil yang kita kumpulkan, sedekahkanlah dia, wakafkanlah dia, dan berikan sumbangsih kita dari harta. Itu adalah hasil ikhtiar kita. Ini wajib kita syukuri. Ada yang dulunya tidak menjabat, kemudian jadi dia jabat, dapat jabatannya. Ada yang dulunya tidak bekerja, dengan usaha ikhtiarnya dapat bekerja. Ini nikmat yang sungguh luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkat yang kedua adalah nikmatul ikhtiyariyah. Kita wajib berikhtiar, berusaha bekerja, menentukan besar hasilnya dari pekerjaan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati, yang ketiga ada nikmatul alamiyah. Nikmat yang Allah berikan kepada alam semesta ini. Ada manusia Allah ciptakan, ada alam Allah jadikan, ada bumi yang Allah amparkan. Ini adalah nikmat yang sungguh luar biasa besar. Ketika nikmat ini, kalaulah kita dihidupkan Allah Ta'ala, coba bayangkan, kalau air tak ada, jangankan 2 hari saja, 1 hari kita tidak mengkonsumsi air saja, maka apa yang terjadi dalam diri kita? Maka begitu pula jika kita bicara tentang masalah kehidupan yang kita nikmati, ada kopi, ada gula, air tak punya, akhirnya apa? Ya juga masalah. Kenapa? Tak mungkinlah minum kopi tanpa ada air. Maka kopi ini ada air barulah dia sempurna. Ada gula di dalamnya, itu namanya luar biasa, kopi pahit namanya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada alam ini, ada air di situ, ada gunung di situ, ada pula lah hutan-hutan yang begitu nikmat Allah. Maka Allah benci kepada orang-orang yang menzalimi. Bukan zalim terhadap dirinya saja, bukan zalim terhadap keluarganya saja, tapi zalim untuk seluruh alam. Mereka gundulilah hutan-hutan, mereka tebangi hutan-hutan, mereka rusak tatanan-tatanan yang ada. Padahal itu adalah ciptaan Allah yang meski harus kita jaga, yang meski harus kita rawat, yang meski harus kita pelihara. Karena tumbuhan pepohonan itu adalah salah satu karunia nikmat. Tanpa adanya alam terkembang, bumi yang terbuka luas, maka Allah adalah satu bentuk memberikan kekayaan kepada alam semesta. Maka wajib kita lindungi apa-apa yang telah Allah berikan, dan juga wajib kita syukuri Allah berikan nikmat yang sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda dimanapun berada, masih bersama saya URJ di channel YouTube Ustadz Ridwan Jamba. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, nikmat yang terbesar di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus orang-orang yang punya agama. Artinya yang beragama ada namanya nikmatuddin, nikmat agama. Kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan ketua daripada nenek moyang kita, daripada ibunda kita yang telah melahirkan kita, dari rahimnya orang-orang yang beriman, alias orang yang beragama muslim. Coba bayangkan Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, kalau seandainya kita, Allah takdirkanlah dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, tampak berimannya orang tua kita, berarti otomatis kita juga sama, kecuali hidayah Allah datang pada kemudian harinya. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, orang tua kita mukmin, orang tua kita soleh dan solehah, sehingga kita lahir dalam keadaan hidup
yang soleh dan soleh. Ini yang kita harapkan. Nikmat agama itu adalah nikmat yang sungguh luar biasa besar. Maka kita pertahankan ini. Jangan sampai ada yang mempengaruhinya, sehingga kita akan berubah akidah dari agama yang Allah telah tancapkan dalam jiwa kita. Ini nikmat yang keempat. Kata para mufassir, nikmat yang kelima adalah yaitu nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat yang meski harus kita syukuri. Maka nikmat yang kelima yaitu adalah nikmat ukhrawiyah, nikmat akhirat. Jangan katakan dunia ini adalah untuk diberikan hanya kepada kita untuk selamanya. Tidak. Dunia ini seberapa lama lah. Wahai sahabat-sahabatku, Bapak Ibu Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa lama kita hidup di atas dunia? Seberapa lama kita bisa menghirup udara ini di atas dunia? Nabi sebutkan dalam riwayat hadis yang lain, rata-rata umatku, kata Nabi SAW, aku berikan baginya usia itu adalah 60, rata-rata 60 sampai ke 70. Tapi ada yang hidup di pertengahan. Ada yang dari awal sampai 40 sudah meninggal dunia. Ada dari awal lahir sampai 60 sudah meninggal dunia. Ada dari awal sampai 63. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam maka wafat di usia 63 tahun. Rata-rata kata Nabi 60 ke 70, pertengahan 65. Ada yang hidup di atas 70, ada sazun, kata orang Arab, jarang ada usia mereka dari 70 ke atas. Ada. Allah berikan kehidupan nikmat kepada mereka. Maka akhirat itulah tempat yang kekal dan abadi. Tapi nikmat yang di alam akhirat, setelah kita ditimbang dan setelah kita nanti sampai pada masar yaumal masar, maka sesudah itu ada nikmat yang sungguh luar biasa yang Allah berikan dari usaha kita, dari apa yang kita lakukan di dunia. Maka itulah yang akan kita terima nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Ayah Bunda yang dimuliakan Allah, yang pertama nikmat fitriyah, yang kedua nikmat ikhtiar kita, yang ketiga adalah nikmat alamiah, yang keempat adalah nikmat yang Allah berikan ada agama, yang kelima ada nikmat yang meski kita syukuri adalah nikmat di alam akhirat nanti. Maka 5 nikmat. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah berikan kepada kita. Para mufassir juga menyebutkan Allah berikan kepada kita. Apakah dia? Yang pertama, gunakanlah hati kita. Bagaimana hati kita? Meyakini bahwa apa yang Allah berikan itu adalah nikmat yang sungguh luar biasa besar. Tapi bagaimana hati kita meyakini, kita yakin yang memberikan sesuatu itu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan kepada kita dan tak bisa dihitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi di alam semesta, dalam diri kita pun tak bisa kita menghitungnya. Maka yakini di dalam hati kita itu adalah pemberian Allah yang sungguh luar biasa besar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada lisan. Maka ada lisan di dalam. Maka lisan kita gunakan untuk berzikir, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum. Maka hendaklah engkau berzikir kepada aku, kata Allah, aku akan mengingat. Siapa yang mengingatku, kata Allah, Allah akan ingat kita.